Oke, semua udah siap? Audio roll, kamera roll, and action. Hijau asri berselimut padi layaknya lautan, terekam senyum indah penuh makna, kehidupan nan senggang dari hiruk pikuk perkotaan. Namun, semangat warganya tak pernah sirna. Desa Gunung Kaler melambai dengan sejuknya, di mana alam memeluk dengan damai. Penduduk ramah menyambut dengan indahnya, menjalani hidup sederhana, namun tak pernah lalai. Di sini, kami melangkah dengan tekad pasti, bersama tumbuh belajar dalam harmoni, mengukir cerita penuh makna dalam hati, untuk membangun desa penuh harmoni. Berbagai kegiatan tersusun untuk membantu masyarakat di Desa Gunung Kaler yang tentu mungkin tak memberikan banyak dampak, namun harapan yang tulus kami kepada masyarakat terus selalu menyertai. Kuliah kerja nyata bermula di sini, dan kami siap melaksanakan pengabdian dengan semangat penuh tekad. Oleh karena itu, terdapat program kerja dari berbagai bidang dalam mewarnai KKN di Desa Gunung Kaler, mulai dari bidang pendidikan, sosial, hingga lingkungan. Program kerja ini bersangkut paut dengan apa yang saya pelajari di kampus, yaitu tentang edukasi cuci tangan bersih untuk anak-anak TK Anabilah. Nah, pada saat saya memberikan program kerja ini kepada anak-anak itu sangat antusias. Mereka sangat senang bisa bermain sambil belajar. Edukasi cuci tangan ini itu adalah program kerja yang menurut saya dibutuhkan oleh anak-anak TK Anabilah. Karena saat saya melihat mereka itu masih kayak butuh edukasi tentang kebersihan untuk dirinya sendiri. Nah, saya baru ingat nih, pas saat saya mempraktikkan edukasi cuci tangan bersih itu, ada satu kejadian momen lucu yang saya sampai saat ini masih ingat. Yaitu ketika saat saya praktekin cuci tangan bersih itu sama anak-anak juga mengikuti kan. Nah, ada satu keran itu tiba-tiba lepas. Dan airnya itu muncrat kemana-mana kan. Kena anak, kena saya, kena teman-teman saya yang ikut pada saat program itu. Nah, di situ anak-anak ketawa, guru-guru juga ketawa. Semoga dengan adanya program kerja edukasi cuci tangan bersih ini dapat membuat anak lebih menjaga kebersihan untuk dirinya sendiri terutama. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nida Askia dari Divisi Humas. Halo semuanya, saya Satya Bagaskara Saputra dari Divisi Perlengkapan. Saya sangat bangga menjadi bagian dari Sarpa Seva Mengajar, karena dengan adanya program tersebut, saya bisa melihat senyuman yang terukir di bibir anak-anak, sapaan-sapaan mereka yang selalu mereka berikan kepada kami dan menghiasi pagi kami. Dan juga hadiah-hadiah kecil yang mereka berikan untuk kenang-kenangan kami. Dan karena KKN, saya jadi tahu bagaimana rasanya disayang banyak anak. Jadi menurut saya, mengajar itu merupakan suatu kegiatan dengan tujuan yang sangat mulia, dikarenakan kita akan menurunkan ilmu yang telah kita dapatkan ke orang-orang lain. Dengan adanya English dan Arabic class, khususnya saya dapat menurunkan ilmu bahasa Inggris yang telah saya dapatkan di UIN ke anak-anak Desa Gunung Kaler. Dan tidak hanya itu, dengan adanya KKN saya dapat mengetahui bagaimana rasanya itu menjadi guru dan juga menjadi dosen yang mengajar ke anak-anak yang pendidikannya kurang. Halo, saya Iza dari Sekretaris 1. Kalau aku Anin dari Sekretaris 2. Jadi saya bertanggung jawab bersama Anin untuk Sign for Kids. Menurut saya Sign for Kids ini salah satu proker yang benar-benar saya tunggu-tunggu. Kenapa? Karena kegiatan ini itu untuk melihat eksperimen-eksperimen apa saja yang ada di kehidupan sehari-hari, khususnya fisika dan kimia. Dan ternyata
anak-anak di SDN 1 Gunung Kaler itu cukup antusias dan menurut saya itu cukup membahagiakan karena melihat anak-anak dapat termotivasi untuk menjadi ilmuwan sejak kecil. Aku rasa mereka sangat-sangat tertarik dengan kimia yang tadinya mereka kira kimia itu susah. Mungkin dengan eksperimen sederhana itu mereka jadi lebih oh ternyata kimia nggak sesusah itu ya gitu. Tetap semangat belajar, jangan sampai kalian berhenti di 3 SMA aja. Kalian tuh harus eksplor semua hal. Semangat! Program kerja diniyah atau program kerja mengajar ngaji anak-anak, suatu program yang mungkin cocok dengan bidang saya, yaitu mengajar anak-anak dalam bidang keagamaan. Nah, dengan diniyah saya dapat dekat dengan anak-anak dan saya dapat mengulangi huruf-huruf yang telah saya pelajari sebelumnya. Karena saya memegang prinsip teguh, yaitu al-ilmu bila amalin kasajaratin bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Nah, karena itu dengan adanya program kerja diniyah mungkin saya bisa mengamalkan ilmu yang saya dapat sebelumnya. Kesan dan pesan untuk anak-anak di sana lebih rajin, lebih disiplin dan lebih giat dalam mengajinya. Halo, saya Sinta dari Divisi Konsumsi. Dari sekian banyaknya program kerja kami, saya ditugaskan menjadi penanggung jawab program kerja penyuluhan anti narkoba. Pada program ini, saya menjadi MC untuk berbicara di depan banyak orang, dan program ini juga disupport oleh BNN dan dihadiri oleh perwakilan dari BNN. Juga pesertanya adalah siswa-siswi di Yayasan Nabila. Materi yang disampaikan oleh Bapak perwakilan dari BNN ini sangat relate dengan keadaan anak-anak remaja di Desa Gunung Kaler. Melihat cukup banyaknya atau cukup maraknya penggunaan narkoba di remaja-remaja pada saat ini, maka warga cukup senang dengan adanya program yang kami lakukan. Seringkali masyarakat lupa akan pentingnya menjaga dan mencegah stunting dan disabilitas. Hai, aku Nala. Di sini Nala jadi bagian humas dan alhamdulillah Nala dapat kesempatan buat pegang proker penyuluhan stunting dan disabilitas. Menurut Nala keren banget acaranya, ibu-ibunya aktif banget. For your information ya, ini acaranya emang buat ibu-ibu PKK dan wali murid TK dan SD, kayak gitu. Ibu-ibunya datangnya tepat waktu, ibu-ibunya dalam acaranya juga semangat, juga interaktif. Terus apa lagi ya yang seru banget pokoknya acaranya. Penyuluhan stunting ini ternyata dibutuhkan banget di desa ini. Kenapa? Karena emang anak-anak kecil itu tuh banyak banget. Jadi sangat bagus banget proker ini hadir untuk Desa Gunung Kaler kita yang tercinta ini. Melet. Pinter. Hai, perkenalkan nama saya Vita Indah Putri. Saya sebagai salah satu penanggung jawab program kerja kesehatan yaitu Posyandu. Halo teman-teman, perkenalkan saya Arifa Yaswadi Putri. Saya sebagai anggota acara pada KKN ini, saya bertanggung jawab atau memegang proker di Posyandu Balita. Waktu itu terlaksanakan dengan baik. Tentu dari warga sangat-sangat antusias dengan adanya program ini. Dalam program ini, kami membantu ibu-ibu kader di Posyandu. Mereka sangat merangkul kami. Bahkan setelah acara Posyandu itu kita sempat ada acara makan-makan gitu. Walaupun menurut saya kontribusi kami tidaklah sebanyak yang tidak banyak yang dapat kami bantu untuk para ibu kader ataupun para masyarakat di sekitar, namun kami berharap adanya kami dalam program tersebut dapat sedikit membantu meringankan beban yang ditanggung para ibu kader.
Jadi kita berdua ditugasin jadi penanggung jawab program kerja batik jemputan. Nah, batik jumputan ini adalah sebuah kerajinan yang berasal dari kain yang kita celupin ke beberapa warna. Dan pesertanya itu adalah ibu-ibu di sekitar posko. Pada saat siang itu juga kita ibu-ibu semuanya karaokean lagu dangdut. Itu ibu-ibunya seru parah sih. Jadi itu suasana siang itu jadi nggak bikin kita kayak panas ya. Jadi ceria banget, nggak bikin ngantuk juga. Dan part terserunya adalah waktu kita campurin warna. Waktu kita masukin kain ke warna dan nanti kalau udah kering dibuka Dan kita jemur. Kita jemur baru kelihatan warnanya dan bagus-bagus semua ya hasilnya. Bagus-bagus semua. Batiknya tuh keren parah warnanya, perpaduan warnanya tuh keren parah. Dan semoga dengan adanya program kerja batik jumputan ini, ibu-ibu dapat membuat kerajinan tangan sendiri-sendiri. Karena itu tuh mudah banget kan, dari bahannya, cara-caranya itu mudah banget, nggak makan waktu dan nggak makan biaya yang banyak. Dan kain ini juga bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan. Pokoknya banyak manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana wa kafilul yatimi fil jannati kahada." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam suatu hadisnya, "Aku bersama anak-anak yatim di surga itu seperti jari telunjuk dan juga jari tengah." Dalam suatu hadis tersebut dijelaskan bahwasannya keutamaan anak yatim adalah dijaminnya masuk surga dan juga dijaminnya kedekatannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari situ, kami mahasiswa KKN 101 IN Jakarta berinisiatif dan beritikat baik untuk mengadakan program yang mengayomi dan juga memberikan santunan kepada anak yatim. Alhamdulillah, di hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, kami telah melaksanakan santunan anak yatim, di mana kami telah menghadirkan 18 anak yatim, dan di sana dalam kegiatan ini kelihatan anak-anak yatim tersebut tampak ceria dan bahagia. Dan juga karena berkat dukungan masyarakat setempat, acara ini kami isi dengan rangkaian kegiatan, ada kultum, ice breaking, dan doa bersama, serta santunan anak-anak yatim yang berupa uang yang dilengkapi dengan makanan. Dengan acara santunan anak yatim ini, kami mahasiswa KKN UIN Jakarta berharap agar masyarakat lebih inisiatif dan juga tersadarkan untuk melaksanakan agenda santunan anak yatim juga. Karena dari tahun ke tahun itu sangat jarang diadakan santunan anak yatim. Dan karena itu juga kami berharap semoga apa yang telah kami lakukan dalam acara santunan anak yatim bisa bermanfaat bagi anak-anak yatim di sekitaran warga Gunung Kaler. Nah, sampai akhirnya kita masuk ke tanggal 17 Agustus. Jadi sebetulnya 17 Agustus ini emang agenda tahunan di desa. Betul. Tapi dengan adanya mahasiswa KKN, kita berharap dengan acaranya ini dilaksanakan dan dibersamai oleh mahasiswa, hubungan antara mahasiswa dan juga masyarakat, entah itu bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, dan pemuda Gunung Kaler itu hubungannya semakin erat kayak gitu. Nah, di tahun ini kita tuh berkolaborasi sama panitia dari Karang Taruna dan alhamdulillah acara kita berjalan sangat lancar, sangat meriah. Kita memiliki berbagai macam kategori lomba dari mulai anak-anak, dewasa, sampai orang tua pun ikut ramai dan antusias untuk mengikuti lomba gitu ya. Mungkin pesan dari saya untuk Agustusan kedepannya yang pasti pertama semoga lebih meriah gitu. Dan juga persiapannya lebih matang ya. Betul, karena kita kemarin itu persiapannya nggak nyampe seminggu ya. Iya, cuma seminggu aja dan semoga di tahun depan, KKN tahun depan bersama panitia Karang Taruna lagi bakal lebih meriah lagi acaranya dan juga lebih berkesan buat warga dan masyarakat. Karena emang kerasa banget ya dengan adanya Agustusan ini kita mahasiswa KKN lebih kenal dengan warga-warganya dan warga tuh lebih ngelihat mahasiswa, oh seru ya mahasiswa gitu. Apalagi dari UIN Jakarta gitu, kakak-kakak KKN. Apalagi di terakhir itu kita ada malam puncak dan juga ada lomba karaoke di mana masyarakat itu sangat semangat gitu ya, sangat antusias untuk mengikuti lomba karaoke seperti itu. Iya, pokoknya untuk 17 Agustus satu kata, top. Top, mantap. 2 dong. Nah, kalau untuk program suplai bibit ya, saya merasa
satu program ini adalah momen yang paling berkesan bagi saya, karena saat menanam bibit itu ditemani oleh Bu RW, Pak RT, Pak Rudi, dan juga warga sekitar yang mana mereka sangat antusias untuk membantu kami gotong royong dan kerjasama untuk menanam bibit ya. Dan penanaman bibit ini bukan soal penghijauan aja, tetapi meningkatkan rasa kebersamaan kita antar warga dan juga pastinya untuk meningkatkan ekonomi bagi warga di masa yang akan datang. Semoga nanti kalau di Desa Gunung Kaler kita balik nih udah numbu-numbu pohonnya udah menjadi subur dan asri ya, apalagi soal bibit-bibit yang udah kita tanam. Semoga makin menjadi kebun dan hutan yang indah. Kulit bawang merah dan bawang putih itu bisa dimanfaatin buat pestisida, Bu. Nah, jadi dari Halo semuanya, aku Adiba Humaira dari Divisi PDD. Kemarin dapat PJ acara penyuluhan pestisida. Waktu acara penyuluhan pestisida itu merupakan salah satu program kami yang masuk ke dalam bidang lingkungan. Saat acara itu berlangsung, alhamdulillah ibu-ibu PKK yang juga bekerja sebagai petani sangat bersemangat, terbuka dan antusias untuk mendengarkan penyampaian materi yang disampaikan sama aku dan Armin. Menurut aku acara penyuluhan pestisida alami ini lumayan menarik dan sangat bermanfaat sih. Semoga dengan adanya penyuluhan pestisida ini dapat bermanfaat dan dilanjutkan oleh ibu-ibu PKK dan para petani Gunung Kaler. Yuk kita terus maju untuk menciptakan pertanian yang berkualitas dan berkelanjutan, dan jangan lupa Gunung Kaler harus tetap populer. Halo, nama saya Rizra Darakanda, saya dari Divisi PDD. Jadi saya memegang sebagai penanggung jawab Proker Gapura. Yang mana di Proker Gapura ini kami itu tidak membuat gapura baru, tapi kami membantu untuk merenovasi gapura yang sudah ada. Karena gapura yang udah ada ini kondisinya udah kurang layak lah untuk dipakai. Warga dan juga Karang Taruna menyambut baik. Yang mana Proker ini tuh kami tujukan untuk masyarakat-masyarakat di luar Desa Gunung Kaler agar lebih tahu di mana posisi letak Desa Gunung Kaler. Alhamdulillah program kerja ini dijalankan dengan baik oleh tim kami, yang mana dari cowok maupun cewek ikut membantu membuat gapura ini gitu. Dari proses ngedesain, dari proses nyetak huruf-hurufnya sampai ngecat dan juga memasang gapuranya, itu kami kerjakan dengan bersemangat, dan juga ada beberapa warga yang ikut membantu gitu. Pesannya untuk warga Desa Gunung Kaler, pertama mau terima kasih sudah berikan kami kesempatan untuk merenovasi gapura. Semoga gapura tersebut dijaga oleh warga Gunung Kaler sehingga gapuranya jadi awet lah ya. Saya perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Hilmi. Saya ditugaskan oleh divisi acara untuk menjadi PJ dari Proker Pemakmuran Masjid. Kita membersihkan bagian halaman depan, bagian dalam, kita sapu, kita pel, lalu kita bersihkan juga bagian tempat wudhunya. Setelah kita selesai, kita mengucapkan makasih ke Bapak merbotnya, dan Bapak merbotnya juga bilang makasih ya, karena kita sudah ngebantu dia untuk membersihkan musolanya. Nah, jadi yang saya rasakan ketika setelah melakukan Proker ini, karena Proker ini terjun langsung ke warga, jadi saya merasakan bahwa ada impact dari anak-anak KKN ini kepada warga Desa Gunung Kaler. Kerja gotong royong ini adalah program di mana menurut kami merupakan program yang mengajarkan tentang kebersamaan dan kepedulian terhadap isu lingkungan. Tidak hanya di kalangan dewasa, tapi juga anak-anak yang ikut juga berpartisipasi pada kegiatan gotong royong ini. Dan menurut kami juga itu merupakan salah satu yang membuat kita semakin mempererat hubungan antara mahasiswa dan masyarakat. Kita melaksanakan program gotong royong ini sebanyak 2 kali. Yang pertama itu di RT 04, yang kedua itu di RT 02.
Kedepannya saya berpesan kepada anak-anak Desa Gunung Kaler untuk menjaga kebersihan lingkungannya. Nah, kalau misalnya desanya sendiri bersih, pasti juga bawaannya akan nyaman kan pada diri sendiri. Tetap menjaga kebersihan lingkungan terutama karena itu akan menjadi hal yang sangat bagus untuk dijaga ke depannya, dibiasakan sejak dini hingga dewasa, dengan harapannya dari perangkat desa maupun pemerintah juga bisa ikut andil untuk sedikit memprihatinkan kepada kondisi di Desa Gunung Kaler ini untuk lebih bersih lingkungannya dan menjadi wilayah-wilayah yang sehat. Nama gue Danang, gue dari divisi acara, dan kebetulan emang gue kebagian PJ dari program bak sampah untuk memotivasi warga di sana supaya mereka itu nggak buang sampah sembarangan, terus supaya ngejaga lingkungan biar kelihatan lebih bersih, ya kan. Terus juga ada manfaat yang lainnya yaitu sebagai fasilitas di tempat umum, karena kita kan juga naruhnya di beberapa fasilitas umum ya, ada 10 titik di masjid, sekolah, musola, dan lain-lain. Antusias warga itu bagus sih dengan adanya program bak sampah ini, mengurangi masalah utama di Desa Gunung Kaler itu. Karena masalah utama di desa sana sebetulnya memang sampah masalahnya. Setelah berhari-hari bersama, masyarakat Desa Gunung Kaler memiliki banyak kesan dan pesan tentang keberadaan tim KKN kami. Jadi mohon izin, ini luar biasa program dari KKN UIN Jakarta ini. Nanti kita bisa lanjutkan program yang sudah kemarin dilaksanakan, kita bisa lanjutkan bekerja sama juga dengan Polsek, Kresek, Polsek dan Koramil sekitar gitu. Itu makanya nanti mudah-mudahan kita bisa tidak hanya melanjutkan tapi mengembangkan mengembangkan program itu lebih luas, bukan hanya jangkauan di siswa-siswi saja, tapi bisa di masyarakat Desa Gunung Kaler atau bahkan bisa sampai masyarakat Kecamatan Gunung Kaler gitu. Ya, jadi terima kasih banyak sudah menjadi pelopor melakukan penyuluhan anti narkotika di sekolahan Anabilah ini. Terima kasih banyak. Kalau dari sisi guru-guru ya, tenaganya alhamdulillah terbantu dengan adanya kakak-kakaknya. Bagi anak-anak sih kemarin sempat nanya, seneng nggak gitu dengan kakak-kakak belajar di sini gitu ya. Seneng kok katanya gitu. Kapan lagi bisa ketemu kakak-kakaknya gitu. Sabar, nanti tahun depan ada lagi kok nanti. Beda lagi orang tadi. Untuk mereka yang menerima ilmu dari kakak-kakak, semoga mereka terinspirasi dengan adanya kakak-kakak di sini tuh. Oh iya, aku juga pengen kayak kakak-kakaknya kuliah gitu ya. Kalau di sini kan masih rata-rata itu SMA mentoknya, belum sampai ke arah kuliah gitu ya. Masih bisa inilah gitu dihitung gitu ya dibanding yang lulusan SMA. Mungkin dengan adanya kakak-kakak di sini ya menginspirasi mereka lah biar bisa belajar lebih jauh gitu, punya pandangan lebih luas lagi tentang pendidikan. Manfaatnya banyak banget sih, banyak banget. Pertama ya kita dibantu dengan adanya teman-teman dari mahasiswa ini, saudara-saudara kita ya. Dari pihak saya dan juga staf-staf yang lain, Pak Lurah Cecep juga dan Ibu Lurah mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman mahasiswa UIN Jakarta. Nggak bisa diucapin sih dari mulut kalau untuk kasih sayang kita kepada adik-adik saya ini, teman-teman ini ya. Nggak bisa dibayangkan lah. Itu ada di hati saya sendiri dan juga dari teman-teman ataupun dari Pak Lurah Cecep. Jadi dari panitia yang kita bentuk merasa terbantu dengan adanya mahasiswa dari KKN UIN Jakarta. Perbedaan itu anak-anak jadi semangat, ngajinya yang biasa nggak ngaji ikut ngaji, semangat ngajinya. Terus ibu juga merasa kebantu sama kakak-kakak. Anak-anak ngaji dibantu ya, bersyukur. Katanya sampah-sampah bersih dibuangin ya. Iya katanya tuh. Ya kalau ibu ya memang gak ngeliat ya tiap harinya tuh. Ya tapi bersyukur alhamdulillah. Ya yang kata yang teman-teman itu bilangin katanya tuh yang anak-anak itu rajin katanya. Di musola, di ini nyuciin piring, nyuciin segala, bersihin musola.
Atau yang ibu-ibu yang di sono, dia ngasih kabar sama ibu, ya syukur kata saya, alhamdulillah gitu. Ya berarti hebat Neng. Insya Allah mudah-mudahan ketika kalian sudah selesai kegiatan ini, kalian bisa menjaga silaturahim ini. Jangan sungkan kalau misalnya kalian sudah jadi orang besar, tugas di Bupati Tangerang, di Gubernur Banten, mampir. Insya Allah saya nggak kemana-mana. Masih di sini ya, masih di sini insya Allah. Jadi saya harap untuk teman-teman, satu itu jaga kesehatan, sukses, dan juga jangan sampai lupain Desa Gunung Kaler ini. Iya Pak. Jangan sampai ada perpisahan, karena ini bukan perpisahan sebenarnya, cuma untuk pergi kan pasti kembali lagi kan gitu ya. Insya Allah jangan sampai lupain kita yang di sini ya kan. Selamat sampai tujuan. Ya, hati-hati di jalan, itu aja sih. Kalian di sini datang bukan hanya sekedar untuk KKN ya. Di sini tuh kalian udah dianggap udah kita anggap sebagai saudara, gitu keluarga. Jadi kesannya ketika kalian sudah kembali, kalian boleh datang lagi ke sini. Jangan cuma hanya sekedar KKN doang ke sini. Ya kalian kosong waktunya, silakan kalian datang ke sini. Ketemu siapa lagi sama kita ke sini. Anggaplah di desa ini seperti rumah kalian kayak gitu, karena datangnya kalian ke sini ya membawa dampak positif sih. Ibu doain semoga Neng jadi anak sukses ya, apa cita-cita Neng terwujud ya, apa yang dicita-citain sekolah sampai tinggi-tinggi ya, didikan sampai tinggi-tinggi. Ibu mah bersyukur ya, sumpah demi Allah ibu mah enggak ada pikiran ini, malah senang sih Neng kesini terus tempat ibu ngaku, jadi ibu nih ngerasa dituain gitu ya, bersyukur alhamdulillah. Berarti kita nih namanya diketuain ya, ini sudah dianggap saudara sendiri, anak sendiri. Semoga-moga Nengnya ya apa cita-cita Neng semoga-moga tercapai ya semuanya, semoga-moga. Setelah bersama di desa yang penuh harmoni ini, saatnya tiba bagi kami untuk berpamitan. Setiap senyuman dan cerita yang kami dapatkan menjadi kenangan berharga yang akan selalu kami ingat. Tiap awal memiliki akhir. Namun, akhir dari pengabdian ini bukanlah akhir dari hubungan kami dengan masyarakat Desa Gunung Kaler. Terima kasih untuk momen kebersamaan, kerjasama, dan dukungan yang telah diberikan dari segenap perangkat desa serta masyarakat Gunung Kaler. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dengan semangat yang tak akan padam. Satu kata untuk Sarfa Seva. Satu kata untuk Sarfa Seva. Keren. Satu kata untuk Sarfa Seva. Tak terlupakan. Satu kata buat Sarfa Seva. Capek. Satu kata for Sarfa Seva, delicious. Satu kata untuk Sarfa Seva. Extraordinary. Sarfa Seva.